Di video kali ini kembali kita akan lanjutkan materinya. Sekarang dari buku paket halaman 26 sampai dengan 30 ya. Nanti kita akan belajar bersama tentang FPB dan KPK. Jadi FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar, kalau KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil gitu ya. Ini adalah materi bab 1 Matematika SMP kelas 7 Kurikulum Merdeka Belajar. Baik, kita langsung saja masuk ke eksplorasi 1.6 ya. Judulnya adalah Ayo Berbagi Kepada Sesama. Jadi pada masa pandemi COVID-19 yang lalu, di sekitar tahun 2020, tahun 2021 yang lalu, banyak saudara kita dan teman-teman kita yang mengalami sakit. Anita membeli jeruk dan apel untuk sekedar berbagi dan menunjukkan perhatian kepada kerabat yang sedang melakukan isolasi mandiri karena sakit. Anita di sini ingin membagikan kedua jenis buah tersebut dengan jumlah yang sama ya ke beberapa orang. Setelah dihitung, buah yang dibeli Anita sebanyak seperti ini. Untuk jeruk ya ada 16 buah, kemudian untuk apel ini ada 24 buah. Baik, kita lanjutkan lagi. Berapa saja kemungkinan banyaknya teman atau kerabat yang dapat dikirimkan kedua jenis buah tersebut ya. Perhatikan, jadi keinginan si Anita adalah membagikan kedua jenis buah ini sekaligus. Tidak boleh dapat jeruk saja, tidak boleh dapat buah apel saja. Itu keinginan si Anita. Adik-adik, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya kita bisa menghitung faktor persekutuan dari berapa tadi? 16 dan 24. Ini faktornya berapa? Faktornya berapa kita cari yang sama. Gitu sebenarnya ya. Atau supaya jelas untuk sementara waktu kita bisa menggunakan cara manual terlebih dahulu. Jadi kita buat tabel sederhana ya. Jadi kita sediakan 3 baris. Baris pertama ini berisi banyaknya teman atau kerabat yang sakit. Kemungkinannya itu bisa 1 orang teman, 2 orang teman, 3 orang teman dan seterusnya. Lalu baris kedua dan ketiga nanti kita isi dengan banyaknya buah jeruk dan apel yang dapat diterima oleh masing-masing orang ya. Tadi total diketahui ada 16 buah jeruk dan 24 buah apel yang akan dibagi-bagikan. Sebagai contoh, kalau ada 1 orang teman yang sakit ya, berarti dia akan menerima seluruhnya, yaitu 16 buah jeruk dan 24 buah apel. Ya, berarti ini kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah 2 orang teman yang sakit ya. Sebab kalau ada 2 orang teman sakit, logikanya nanti masing-masing orang akan menerima 8 buah jeruk dan 12 buah apel. Dari mana angka 8 dan 12? Ya dari 16 dibagi 2 ya kan sama dengan 8. 24 dibagi 2 sama dengan 12 gitu. Kemudian bagaimana kalau ada 3 orang teman yang sakit? Ini total buah jeruk yang akan dibagi ada 16 ya. Berarti nanti mestinya 16 dibagi 3. Lah 16 dibagi 3 itu kan tidak bulat ya kan, ini dapatnya 5/1/3. Apa sih artinya 5/1/3? Berarti nanti masing-masing orang itu akan menerima 5 buah jeruk utuh ditambah 1/3 jeruk yang tidak utuh. Kan tidak mungkin tapi kita lakukan seperti itu ya. Berarti kalau ada 3 orang teman yang sakit, maka dengan sangat terpaksa buah jeruk tidak bisa dibagikan. Berarti ini jelas tidak sesuai dengan keinginan si Anita ya. Untuk buah apel ya enggak masalah, ini 24 dibagi 3 itu kan 8. Tapi kembali kita ke kriteria yang diinginkan oleh si Anita. Anita itu ingin membagi sekaligus kedua jenis buah ini ya. Karena ada 1 buah yang tidak terbagi, ya berarti ini bukan termasuk kemungkinan banyaknya teman atau kerabat yang dapat menerima buah jeruk dan buah apel sekaligus. Gitu ya cara berpikirnya. Oke. Sekarang bagaimana kalau ada 4 orang teman yang sakit? 16 dibagi 4 berarti kan sama dengan 4. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Artinya nanti masing-masing orang akan menerima 4 buah jeruk dan 6 buah apel ya. Berarti ini sesuai dengan kriteria. Ini kemungkinan yang ketiga ya. Lalu bagaimana kalau ada 5 orang teman yang sakit? Ini jelas tidak bisa dibagi ya. Tidak bulat nih, 16 dibagi 5 tidak bulat, 24 dibagi 5 juga tidak bulat. Kemudian kalau ada 6 orang yang sakit, untuk jeruk tidak bisa dibagi ya.
Sementara untuk apel ini bisa dibagi. Nah, masing-masing mendapatkan 4 buah apel. Tapi sekali lagi tidak cocok dengan keinginan si Anita. Ya. Lalu kalau ada 7 orang teman yang sakit, ini jelas tidak sesuai dengan kriteria ya. 16/7 bukan bilangan bulat, 24/7 juga bukan bilangan bulat. Lalu kalau ada 8 orang yang sakit, 16 dibagi 8 dapatnya 2, ya kan? Berarti nanti masing-masing orang akan mendapatkan 2 buah jeruk. Lalu 24 dibagi 8 sama dengan 3. Berarti masing-masing orang akan mendapatkan 3 buah apel. Nah, sehingga ini cocok ya. Jadi kemungkinan yang keempat ini ya, ada 8 orang teman yang sakit. Kemudian kalau ada 9 orang teman yang sakit, nah ini jelas jeruk tidak bisa dibagi, apel juga tidak bisa dibagi ya. Kemudian kalau 10 orang sakit, ini juga sama ya, tidak bisa dibagi. 11 orang sakit tidak bisa, 12 orang sakit untuk buah jeruk tidak bisa dibagi. Untuk buah apel ini bisa dibagi ya, sebab 24 dibagi 12 sama dengan 2. Jadi nanti masing-masing orang akan menerima 2 buah apel saja. Kemudian kalau ada 13 orang teman yang sakit, nah ini juga tidak bisa dibagi ya, jeruk dan apelnya tidak bisa dibagi. 14 orang sakit juga tidak bisa dibagi, ini jeruk dan apelnya. 15 orang tidak bisa. Untuk 16 orang sakit berarti dia hanya mendapatkan 1 buah jeruk saja. Sementara apel ini tidak bisa dibagi, gitu ya. Sehingga kalau ditanya berapa saja kemungkinan banyaknya teman atau kerabat yang dapat dikirimkan kedua jenis buah tersebut, yaitu jeruk dan apel, jawabannya adalah 1 orang ya, kemudian 2 orang, lalu 4 orang, yang terakhir 8 orang. Ini jawabannya. Nah, kalau kita cermati ya Dek ya, sebenarnya 1, 2, 4, 8 itu adalah faktor persekutuan dari 16 dan 24, ya kan? Jadi kalau kita faktorkan ya, nah misalkan kita faktorkan di sini, 16 kalau difaktorkan itu kan 1, terus 2 ya, lalu 4, kemudian berapa lagi? 8 ya, ini 8, lalu 16. Kemudian kalau 24 ini kita faktorkan berarti 1, terus 2, 3 ya kan. Kemudian 4, lalu 6, kemudian 8, terus berapa lagi? 12 ya kan. Lalu yang terakhir ini 24. Nah, faktor persekutuan berarti nanti dimiliki sekaligus 16 dan 24. Ini tinggal kita tandain ya, 1 ya kan. Ini berarti faktor persekutuan. 2 ini juga faktor persekutuan. Lalu 4 ini juga faktor persekutuan. Kemudian yang terakhir 8. Nah, ini juga faktor persekutuan dari 16 dan 24. Oke, sampai sini bisa dipahami ya Dek ya, logika berpikirnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ayo berkomunikasi. Anita mendapatkan tambahan buah untuk dibagikan, yaitu mangga sebanyak 36 buah. Nah, berarti total ada 3 jenis buah ya Dek ya. Jadi ada jeruk, kemudian apel, lalu mangga. Baik, dengan ketiga jenis buah tersebut, tentukan jumlah teman atau kerabat paling banyak yang dapat menerima buah tersebut. Komunikasikan strategi yang kalian gunakan dalam menemukan jawaban di depan kelas. Nah, adik-adik, di sini ada tambahan kriteria lagi, yaitu jumlah teman atau kerabat yang paling banyak. Nah, jadi sebenarnya soal ini itu masih berkaitan dengan soal sebelumnya, yaitu kita akan menentukan terlebih dahulu faktor persekutuan dari, ini ada 16 buah jeruk, kemudian 24 buah apel, dan 36 buah mangga. Kita cari dulu faktor persekutuannya itu berapa saja ya. Jadi faktor yang sekaligus dimiliki oleh 16, 24, dan 36 itu berapa saja. Lalu kita cari nanti yang paling banyak ya, berarti yang paling besar itu adalah yang mana gitu ya. Oke, langsung aja. Jadi 16 kita tuliskan dulu seluruh faktornya. 1, 2 ya kan. Kemudian 4, lalu 8, lalu 16. Nah, ini adalah faktor dari 16. Kemudian kita tuliskan faktor dari 24 ya. 1, 2, 3,
kemudian berapa lagi? 4 ya, lalu 6, kemudian 8, lalu 12 yang terakhir 24. Kemudian untuk 36 ya, kita tuliskan juga faktor-faktornya, yaitu 1, 2, 3, 4 ya, kemudian 6, 9, lalu 12, 18, yang terakhir adalah 36 itu sendiri. Jadi ingat, faktor itu adalah bilangan-bilangan yang habis membagi suatu bilangan yang lain. Contoh 1 ini jelas merupakan faktor dari seluruh bilangan, karena bilangan berapapun kalau dibagi 1 itu ya habis, tidak bersisa ya. Lalu 2 ya, ini adalah faktor dari 16, 24 dan 36, karena 16, 24 dan 36 itu kan bilangan genap, jadi habis dibagi 2. Kemudian 4 ya, ini merupakan faktor dari 16, karena 16 dibagi 4 ya sama dengan 4, tidak ada sisanya. 24 dibagi 4 itu 6, tidak ada sisa. 36 dibagi 4 itu 9, tidak ada sisa gitu ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita cari faktor persekutuannya. Jadi faktor yang sekaligus dimiliki 16, 24 dan 36. Berarti yang pertama adalah 1 ya, kita beri tanda aja sama seperti tadi. Lalu 2, nah ini. Kemudian 3, oh 3 enggak ya, karena 16 tidak ada yang faktornya 3 di sini. Kemudian 4 ya, 4 ini juga ada 4 di sini, 4 ya. Terus berapa lagi nih? Nah, rasanya sudah ya. Jadi faktor persekutuannya adalah 1, 2, 4 nih. Jadi kalau ditanya, tentukan jumlah teman atau kerabat yang mungkin yang dapat menerima ketiga jenis buah tersebut. Berarti dapat menerima jeruk, kemudian apel, lalu mangga. Berarti kemungkinannya ya ini aja. 1 orang teman sakit, 2 orang teman sakit, dan 4 orang teman sakit. Nah, ini yang disebut sebagai faktor persekutuan, gitu ya. Tetapi kalau ditanya, tentukan jumlah teman atau kerabat yang paling banyak yang dapat menerima ketiga jenis buah tersebut, maka jawabannya berapa? Nah, jawabannya adalah 4 ini. Yang paling banyak kan 4 ya. Berarti jawabannya adalah 4 teman atau kerabat. Ini yang paling banyak ya, yang dapat menerima buah jeruk, buah apel, buah mangga sekaligus. Nah, setelah ini nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara menentukan FPB dengan menggunakan bantuan pohon faktor ya. Jadi kita tidak melakukan secara manual seperti ini. Itu akan jauh lebih memudahkan pekerjaan kita dan lebih cepat tentunya ya. Oke, mungkin ini kita lanjutkan dulu saja. Ayo berpikir kritis. Ini masih berkaitan tentang Anita ya. Nah, Anita dan temannya Rosa menjadikan kegiatan berbagi buah dan makanan untuk kerabat yang sedang sakit sebagai hal yang rutin. Nah, Anita berbagi makanan setiap 4 hari, sedangkan Rosa berbagi makanan setiap 6 hari. Jika pada hari ini mereka membagikan makanan bersama-sama, tentukan setiap berapa hari ya mereka berbagi makanan secara bersama-sama kembali. Jadi maksudnya Anita berbagi makanan sekaligus Rosa juga berbagi makanan. Lah, jelaskan jawaban kalian. Nah, Adik-adik, untuk menjawab pertanyaan ini ya, yang pertama kita bisa hitung secara manual. Nah, kembali kita bisa menggunakan bantuan tabel sederhana ya. Ada 2 baris. Baris pertama ini adalah Anita, baris kedua adalah Rosa ya, S-nya 2 ini. Nah, di soal dikatakan bahwa hari ini ya, Anita dan Rosa itu berbagi makanan bersama-sama. Lalu di soal juga dikatakan ya, Anita berbagi makanan setiap 4 hari sekali. Berarti nanti hari keempat dari sekarang ya, Anita itu akan berbagi makanan sekali lagi. Kemudian hari ke-8 ya, ini kan setiap 4 hari sekali pokoknya Anita itu berbagi makanan. Berarti nanti hari ke-8 dari sekarang Anita itu akan kembali berbagi makanan, dan seterusnya ini. Berarti ini lompat 4-4 kan gitu kan. 4 tambah 4 8, tambah 4 12. Berarti di sini 16 ya. Kemudian 20, 24, lalu 28. Kemudian 32 ya, 36 dan seterusnya ini. Nah, jadi intinya setiap 4 hari ya Anita itu
berbagi makanan. Lalu Rosa, ya, di soal dikatakan dia setiap 6 hari sekali berbagi makanan. Berarti kalau hari ini berbagi makanan, ya, nanti 6 hari dari sekarang, ya, hari ke-6 dari sekarang Rosa akan berbagi makanan. Lalu hari ke-12, nah kembali Rosa akan berbagi makanan. Pokoknya setiap 6 hari sekali itu Rosa berbagi makanan. Berarti dari 6 ke 12 itu kan terpaut 6. Nah, polanya sudah kelihatan ya. Nanti hari ke-18 Rosa kembali berbagi makanan. Hari ke-24 berbagi makanan ya. Hari ke-30 berbagi makanan, ke-36 berbagi makanan ya. Kemudian hari ke-42, hari ke-48, lalu hari ke-54 dan seterusnya ini Rosa akan berbagi makanan. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah setiap berapa hari mereka membagikan makanan secara bersama-sama. Berarti ya tinggal kita cari angka yang sama. Ya kan? Hari ke-12 nih, Anita dan Rosa berbagi makanan bersama-sama ya. Kemudian hari ke-24 nih, Anita dan Rosa kembali berbagi makanan bersama-sama. Lalu hari ke-36 ya, kembali Anita dan Rosa berbagi makanan secara bersama-sama dan seterusnya ini sampai tak terbatas gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai kelipatan persekutuan. Jadi ada faktor persekutuan, ada kelipatan persekutuan ya. Kelipatan persekutuan dari berapa? Kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Yaitu 12 ya, 24, 36 dan seterusnya gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan ayo mencoba. Aldi sangat kagum dengan Anita dan Rosa yang rutin berbagi makanan untuk kerabat yang sedang sakit, sehingga ia pun mengikuti apa yang telah dilakukan oleh kedua temannya tersebut ya. Nah, karena Aldi di sini baru mencoba untuk ikut berbagi makanan, maka ia akan melakukannya setiap 8 hari sekali. Nah, jika pada hari ini Senin 8 Agustus tahun 2022 ya, mereka bertiga membagikan makanan secara bersama-sama, maka tanggal berapa mereka melakukannya bersama kembali? Uraikan jawaban kalian. Nah, adik-adik, sebenarnya soal ini setipe dengan soal sebelumnya yang barusan kita bahas ya. Maka di sini kita bisa menggunakan cara manual. Nah, jadi karena melibatkan 3 orang ya, ada Anita, kemudian ada siapa tadi? Rosa ya, lalu ada Aldi. Maka kita cukup membuat tabel dengan 3 baris ya. Baris pertama ini untuk Anita. Baris kedua untuk Rosa, kemudian baris ketiga untuk Aldi. Lalu saya tampilkan juga kalender bulan September dan Agustus ya tahun 2022. Diketahui sekarang itu tanggal 8 Agustus tahun 2022 ya. Ini kebetulan hari Senin. Nah, pada hari Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022 diketahui Anita, Rosa, Aldi itu sama-sama berbagi makanan ya. Kemudian tadi di soal diketahui juga bahwa Anita itu berbagi makanan setiap 4 hari sekali. Nah, kalau sekarang tanggal 8 Anita berbagi makanan ya, berarti 4 hari lagi yaitu tepatnya tanggal 12. Nah, Anita itu akan kembali berbagi makanan ya. Kemudian 4 hari berikutnya berarti di tanggal 16 atau 8 hari dari sekarang Anita kembali akan berbagi makanan. Kemudian 4 hari berikutnya ya, atau di tanggal berapa? 20 ya deh ya. Jadi 4 hari lagi. Nah, berarti kan totalnya ada 12 hari lagi dari sekarang nih, tanggal 20. Ingat, sekarang tanggal 8 berarti 12 hari lagi ya. Tanggal 20 hari Sabtu si Anita ini akan berbagi makanan kembali. Ya, jadi istilah lainnya ini adalah kelipatan 4. Nah, setiap 4 hari sekali ya. Ini tadi sudah kita bahas. Semoga ini semakin jelas. Berarti nanti hari ke-16, hari ke-20, ke-24, ke-28, ke-32 ya kan, ke-36, ke-40 ini boleh dilanjutkan ya, hari ke-44 ya kan dari sekarang, kemudian hari ke-48 dan seterusnya pasti Anita berbagi makanan.
Nah, dengan cara berpikir yang sama, kalau Rosa itu kan setiap 8 hari dia berbagi makanan. Berarti nanti 16 hari lagi dari sekarang kembali Rosa akan berbagi makanan. Nah, ini kelipatan berapa? Kelipatan 8 ya. Kalau Rosa tadi 6 ya, Dek ya. Maaf. Nah, kalau Rosa itu setiap 6 hari sekali. Baru kalau Aldi itu setiap 8 hari sekali. Nah, jadi kalau setiap 6 hari ya berarti nanti hari ke-12 ya. 12 hari lagi Rosa akan berbagi makanan. Kemudian 18 hari lagi Rosa akan berbagi makanan ya. Dan seterusnya. Ini kelipatan 6. Yuk kita tuliskan di sini ya, kelipatan 6 ya, Dek ya. Pokoknya ditambah 6 aja ini. 36 ditambah 6 berarti 42 tambah 6 48 tambah 6 54 tambah 6 60 tambah 6 itu 66. Lalu tambah 6 72, lalu 78 dan seterusnya ya. Kemudian untuk Aldi ini sama ya, berarti kita mencari kelipatan 8, ini 16 ya. Artinya 8 hari dari sekarang berbagi makanan. 8 hari berikutnya ya, atau 16 hari lagi dari sekarang kembali berbagi makanan. Gitu pokoknya ya. Oke, ini tinggal kita tambah dengan berapa? 8 ya, Dek ya. 16 ditambah 8 itu 24. 32, 40, 48 ya. 48 ditambah 8 56, 64, 72, 80, terus 88, terus 96 dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah kelipatan dari 4, kelipatan dari 6, kelipatan dari 8. Nah, lantas yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan itu adalah kapan Anita, Rosa, Aldi itu berbagi makanan kembali secara bersama-sama setelah tanggal 8 Agustus ya tahun 2022, setelah hari ini. Nah, tinggal kita cek di sini adakah kelipatan yang sama kan gitu. Ya, kita cari kelipatan yang sama. Nah, ini kalau kita cermati kelipatan yang sama itu adalah 24 ya. 24 itu merupakan kelipatan dari 4, dari 6, dari 8. Ya. Artinya 24 hari lagi dari sekarang ya. Anita, Rosa, Aldi itu pasti berbagi makanan secara bersama-sama. Ya. Lalu kalau kita teruskan berarti 48 hari lagi dari sekarang nih, 48, 48, 48, pasti Anita, Rosa, Aldi itu berbagi makanan kembali secara bersama-sama. Nah, berhubung yang ditanyakan itu kapan setelah tanggal 8 ini ya, setelah tanggal 8 Agustus tahun 2022 ini si Anita, Rosa, Aldi berbagi makanan kembali, ya jawabannya adalah 24 hari lagi dari tanggal 8 kan gitu. Ya kan? Bukan 48 hari lagi. Nah, tapi 24 hari lagi gitu. Baik, berarti cara ngitungnya begini yang cepat ya. 8 ditambah 24 ya, itu kan sama dengan 32. Nah, artinya nanti tanggal 32 Agustus ya, Anita, Rosa, Aldi itu akan berbagi makanan kembali. Nah, masalahnya tidak ada tanggal 32 Agustus. Ini mentoknya kan tanggal 31 Agustus. Ya. Berarti tanggal 32 Agustus itu sama aja dengan tanggal 1 September kan gitu. Paham ya? Jadi jawabannya adalah tanggal 1 September nih. Ya, berhubung tidak ada tanggal 32 Agustus, maka jawabannya di sini adalah tanggal 1 September. Ya, 1 September tahun 2022. Ini jawabannya. Ya, jadi 24 hari lagi dari tanggal 8 itu adalah tanggal 1 September. Kalau mau cepat langsung dijumlah nih. 8 ditambah 24 sama dengan 32. Nah, 32 Agustus nggak ada, yang ada itu tanggal 31, ya kan? Berarti logikanya tanggal 32 itu kan ada di sini. Nih, tanggal 32 itu berarti ekuivalen dengan tanggal 1 September nih. 1 September bulan selanjutnya ya setelah Agustus nih ya. Jadi hari Kamis 1 September tahun 2022 dapat dipastikan Anita, Rosa, Aldi ya itu akan berbagi makanan kembali secara bersama-sama gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai KPK ya. Jadi ada kelipatan persekutuan, ada kelipatan persekutuan terkecil.
Nah, sama seperti tadi, ada faktor persekutuan, ada faktor persekutuan terbesar, gitu ya. Oke, ini adalah cara manual. Nah, habis ini kita akan hitung ya dengan menggunakan bantuan pohon faktor. Itu akan jauh lebih efisien ya, dan tentunya lebih mudah. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, ini ada pembahasan ya. Faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih tersebut. Contoh, faktor dari 16 itu kan 1, 2, 4, 8, 16. Lalu faktor dari 24 ya, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 24. Nah, faktor persekutuan dari 16 dan 24 berarti kita tinggal cari bilangan yang sama, yaitu jelas ini 1 ya kan, dimiliki oleh 24 dan 16. Lalu 2 ya, kemudian ini 4, kemudian 8. Nah, sudah ini aja. Jadi 1, 2, 4, 8 ini adalah faktor persekutuan yang dimiliki sekaligus oleh 16 dan 24 ya. Tadi ini sudah kita bahas di depan sebenarnya. Ini hanya penekanan saja supaya semakin ingat dan tentunya semakin paham. Lalu ada istilah faktor persekutuan terbesar. Jadi dari faktor persekutuan yang banyak ini kita pilih yang nilainya itu paling besar, yang dikenal dengan nama FPP. Ya, ini pengertiannya. Adalah faktor persekutuan yang nilainya paling besar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Contoh, nah ini cara mencarinya yaitu dengan mendaftar faktor persekutuan, atau kalau kita hubungkan dengan beberapa soal yang tadi sudah kita kerjakan ya, kita menggunakan bantuan tabel. Nah, kita buat tabelnya. Nah, kalau di sini istilahnya adalah dengan mendaftar faktor persekutuan. Jadi faktor dari 16 itu kita daftarkan di sini ya, kita tulis di sini 1, 2, 4, 8, 16. Sementara faktor 24 sama, ini kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nah, selanjutnya kita cari faktor persekutuannya, kan 1, 2, 4, 8 ya, sama seperti ini tadi. Lalu kita pilih ini ya, dari keempat faktor persekutuan ini manakah yang paling besar, karena yang kita cari kan faktor persekutuan terbesar ya. Kalau faktor persekutuan terkecil ya jelas 1 kan gitu. Nah, ini yang dicari yang terbesar. Berarti yang terbesar adalah 8. Nah, sehingga FPP ya dari 16 kemudian 24 adalah 8. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi cara 1, sekarang cara 2. Ini dengan faktorisasi prima ya. 16 faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau dalam bentuk berpangkat ini bisa kita tuliskan sama dengan 2 pangkat 4 ya, karena kita mengalikan angka 2 sebanyak 4 kali. Kemudian 24 ya, faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Maka ini bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian faktorisasi prima ya. 2 pangkat 3 karena kita mengalikan 2 sebanyak 3 kali. Lalu ini masih kita kalikan lagi dengan 3. Nah, ingat 2 kemudian 3 ini adalah bilangan prima. Lalu untuk menentukan FPB ya dari 16 dan 24, kita cari faktor prima yang dimiliki oleh 16 dan 24. Nah, di sini faktor prima yang dimiliki oleh 16 dan 24 sekaligus itu adalah 2. Ya kan? Nih, 2 dimiliki 16, 2 dimiliki 24. Kalau 3 ya, ini adalah faktorisasi prima yang hanya dimiliki oleh 24 saja. Nah, untuk menentukan FPB, kita cari faktorisasi prima yang dimiliki oleh 16 dan 24. Kita tulis di sini 2. Gitu. Nah, selanjutnya kita cari yang pangkatnya itu paling kecil ya. Kita cari yang pangkatnya paling kecil. Berarti 4 dan 3 yang paling kecil adalah 3. Maka yang kita pilih di sini adalah 3. Selesai sudah. Ya, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Tuh kan gitu. Ya, jadi FPB dari 16 dan 24 adalah 2 pangkat 3 atau 8. Nah, untuk menentukan faktorisasi prima ya, di sini kita bisa menggunakan bantuan pohon faktor. Nah, ini di
video sebelumnya sudah kita bahas ya, tapi nggak apa-apa, kita akan ulang aja. Jadi kita buat pohon faktornya 16 ya, seingat kita aja ini. 16 itu dihasilkan dari perkalian 4 kali 4 ya. Kita pecah lagi. 4 itu 2 kali 2, ini 2 kali 2. Sehingga 16 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4. Itu kan sama. Lalu 24 ya. Ini seingatnya aja. 24 kita ingat ya, ini kan hasil perkalian dari 6 kali 4. Nah, ini bisa kita pecah. 2 kali 3 untuk 6, 4 ini berarti 2 kali 2 ya. Oke, 2 dan 3 sudah merupakan bilangan prima. Berarti 2-nya itu kan ada 3 ini. 1, 2, 3. Nah, langsung ditulis 2 pangkat 3 gitu boleh ya, supaya cepat nih. Jadi 2 pangkat 3, coba ini saya rapikan aja ini. 2 pangkat 3, kemudian ya dikalikan dengan 3 pangkat 1 ya. Sama ya Dek ya. Baik. Selanjutnya kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Contoh, kelipatan 6. Nah, berarti ini berlipat-lipat ya. Jaraknya atau jedanya itu 6 nih. Jadi 6 ke 12 itu kan terpaut 6. Terpaut 6 langkah. Nah, gitu. Lalu 12 ke 18 ini juga terpaut 6 langkah. 18 ke 24 ini juga terpaut 6 langkah dan seterusnya. Nah, ini adalah kelipatan dari 6. Kemudian kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan dari suatu bilangan yang sama ya dengan kelipatan bilangan lainnya. Jadi sama halnya dengan faktor persekutuan. Kalau kelipatan persekutuan ya berarti nanti kita cari kelipatan yang sama ya, yang dimiliki oleh dua bilangan atau mungkin nanti ada 3 bilangan atau bebas ya. Yang kita cari itu kelipatan persekutuan dari berapa bilangan gitu ya. Pokoknya kita cari yang bilangannya itu sama. Nah, contoh kelipatan dari 6 ya, 6, 12, 18, 24, 30, 36 dan seterusnya. Lalu kelipatan 10 ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan seterusnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa kelipatan persekutuan dari 6 dan 10 yang pertama adalah 30 nih ya. Jadi 30 itu merupakan kelipatan dari 6 sekaligus kelipatan dari 10. Lalu yang kedua 60. Nah, 60 ini juga merupakan kelipatan dari 6 dan 10. Nanti nih kalau dilanjutkan ya pasti 90 ini. Nah, 90 itu pasti merupakan kelipatan persekutuan dari 6 dan 10. Ya, dari 30 ke 60 ini kan terpaut 30. Nah, 60 ke 90 ini juga terpaut 30 gitu. Ya, itu polanya memang. Jadi kelipatan persekutuan dari 6 dan 10 adalah 30, lalu 60. Kemudian ini kalau mau dilanjutkan boleh ya, 90, terus 120 ya kan, lalu 150 dan seterusnya. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana dengan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK? Ya, KPK itu merupakan bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya kelipatan suatu bilangan tertentu. Contoh, nah ini cara mencarinya ya. Yang pertama yaitu dengan mendaftarkan kelipatan ya. Ini tadi sudah kita kerjakan ya di contoh soal sebelumnya. Jadi kelipatan 6 itu kan 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Kelipatan 10, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Nah, dari sini kita cari kelipatan persekutuan yang paling kecil. Kalau kelipatan persekutuannya saja itu kan 30 ya kan, terus 60, lalu 90 ini yang tadi. Nah, ini kelipatan persekutuannya ini ya. Berarti yang paling kecil ya 30 nih. Di antara yang lain yang paling kecil kan 30. Nah, jadi KPK dari 6 dan 10 adalah 30, ini yang paling kecil. Baik, ini cara pertama ya, atau istilah kita adalah cara manual. Nah, sekarang cara kedua ini dengan faktorisasi prima. Jadi 6 faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 ya. Lalu 10 2 kali 5. Ini kebetulan angkanya enak ini ya, kecil ini angkanya. Nanti kalau angkanya sedikit lebih besar, adik-adik kembali boleh menggunakan bantuan pohon faktor. Ya, sama seperti mencari FPP. Jadi gunakan pohon faktor.
Berhubung angkanya kecil ya sudah gini aja ya. Nah, sehingga KPK dari 6 dan 10 ini kan tertulis 2 kali 3 kali 5. Nah, bagaimana sih caranya menentukan bilangan prima mana saja yang kita pilih? Jadi kalau pada KPK ya Dek ya, pokoknya ada bilangan prima ya, itu langsung kita tulis nih. Jadi bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7 dan seterusnya dan seterusnya. Di sini muncul 2. Nah, langsung kita tulis 2. Kemudian muncul 3. Nah, ya. Ini langsung kita tulis di sini 3. Nah, pertanyaannya kan 3 itu hanya dimiliki oleh 6. 10 tidak ada 3. Nah, itu kalau FPB ya, kalau FPB berarti 3 tidak masuk kriteria. Tapi kalau KPK ya, pokoknya ada bilangan prima langsung aja ditulis di sini. Tidak peduli walaupun 10 ya, tidak ada faktorisasi primanya yang sama dengan 3. Pokoknya langsung ditulis. Demikian juga 5 ya, ini langsung ditulis saja nih. Nah, tidak peduli kalau 5 itu hanya dimiliki oleh 10 ya, 6 kan nggak punya 5 gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk menentukan pangkat ya, pangkatnya itu cari yang paling besar. Nah, jadi kalau kelipatan persekutuan terkecil gampangannya rakus ya. Ada tidak ada bilangan prima yang menjadi persekutuan ya antara kedua bilangan ini, pokoknya ditulis gitu aja. Ada ditulis, nggak ada juga ditulis gitu. Contohnya ini ya, contohnya 3 dan 5. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk faktornya itu kita cari yang untuk pangkat ya. Nah, untuk pangkatnya itu kita cari yang pangkatnya itu besar. Ya, beda dengan FPB. Kalau tadi kita cari yang pangkatnya itu kecil. Nah, kalau KPK kita cari yang pangkatnya besar. Berhubung di sini semuanya pangkat 1 ya sudah, ini 2 pangkat 1, 3 pangkat 1, 5 pangkat 1. Makanya di sini ditulis KPK dari 6 dan 10, 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30 gitu. Ya. Atau misalkan kita bisa menggunakan angka yang lain, atau coba kita lanjutkan dulu. Oke, ini ada ayo berkomunikasi ya, nanti silakan dicoba sendiri aja. Jadi kalau kita menggunakan angka yang lain ya Dek ya, misalkan KPK dari taruhlah 24 dan berapa ya enaknya ya, 24 dan oke lah 16. Nah, tentukan KPK dari 24 dan 16. Berarti 24 itu kita cari dulu faktorisasi primanya ya. Oke, kita menggunakan bantuan pohon faktor nih. Saya ingatnya 24 itu adalah bentuk perkalian dari 3 kali 8. Nah, 3 ini kan sudah bilangan prima ya, kita tandai. Lalu 8 ini kita faktorkan lagi 2 dan 4 ya, 2 kita tandai. Ini sudah bilangan prima. 4 ini kita pecah lagi ya, 2 2. Nah, ini sudah ketemu ini ya. Baik, berarti 24 ya Dek ya. Dalam bentuk faktorisasi prima itu jadinya 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 1. Ya kan? Ini 2-nya ada 3, 3-nya ada 1. Lantas untuk 16 ya. 16 saya ingatnya 2 kali 8. Nah, 2-nya saya lingkari ya, ini tanda bilangan prima. Lalu 8 ini kan 4 kali 2 ya, atau 2 kali 4. Nah, kembali 2-nya saya lingkari nih. Berarti yang bisa kita pecah lagi adalah 4 nih. Nah, ini 2 ya, sudah mentok ini. Nah, artinya 16 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 ya. Nih, 1 2 3 4. Oke. Setelah ketemu faktorisasi prima dari 24 kemudian dari 16, maka untuk menentukan KPK dari 16 dan 24 ya, di sini faktor primanya yang muncul itu kita tulis semuanya, berarti kan 2 dan 3. Nah, tulis dulu ini 2 kali 3 ya, tidak peduli 3 itu hanya dimiliki oleh 24. 16 kan enggak ada 3, ini 3-nya enggak muncul. Kalau KPK langsung ditulis aja ini ya, 2, oke tulis juga. Lalu untuk menentukan pangkat ya, kita cari yang pangkatnya itu justru yang paling tinggi, yang paling banyak ini. Contoh ini 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 4, berarti yang menang itu 4. Maka nanti di sini 2 pangkat 4 ya. Kalau 3 ya jelas ini
paling tinggi kan 1 karena hanya dia sendirian nih ya, tidak ada pembandingnya gitu. Oke, tinggal dihitung 2 pangkat 4 berarti kan kita mengalihkan 2 sebanyak 4 kali nih. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebentar nih. Nah, gini kan. 2 kali 2 4 kali 2 berapa? 8, 8 kali 2 16. Ya, berarti 16 kali 3 sama dengan 48. Jadi, ya KPK dari 16 dan 24 adalah 48. Gitu, ya. Coba kita lanjutkan saja dulu. Nah, ini ada ayo berkomunikasi ya, mungkin bisa dijawab sendiri. Nanti kalau kesulitan boleh tulis di kolom komentar atau coba kita baca aja ya. Dari berbagai permasalahan yang ada pada eksplorasi 1.6, jawablah pertanyaan berikut. Yang A, jelaskan perbedaan dari FPP dan KPK dengan kalimat kalian sendiri ya. Saya pikir ini sudah paham ya. Untuk yang B, kapankah kalian menggunakan FPP atau KPK dalam menyelesaikan permasalahan? Jelaskan. Nah, untuk soal B ini penting ya. Nah, jadi begini, untuk FPP ya deh ya, atau faktor persekutuan terbesar. Nah, biasanya ini bisa kita cek dari kalimat yang ada di soal, yang biasanya kita istilahkan dengan kata kunci ya. Kalau mengandung istilah-istilah yang bisa mengarah ke jumlah terbanyak. Nah, jumlah terbanyak atau jumlah paling banyak. Ya. Kemudian dalam jumlah yang sama. Dalam jumlah yang sama. Nah, biasanya soal tersebut itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep FPP, faktor persekutuan terbesar ya. Sama halnya dengan kasusnya siapa tadi? Aldi, kemudian Anita dan Rosa ya, yang ingin berbagi buah jeruk dan apel. Nah, itu kan bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep FPP. Ya, faktor persekutuan terbesar. Berapa paling banyak kemungkinan jumlah teman yang bisa dibagikan buah jeruk dan buah apel oleh Anita dan Rosa? Nah, itu kan ada kata-kata terbanyak ya, dalam jumlah yang sama. Nah, sehingga nanti bisa kita selesaikan dengan menggunakan FPP. Atau nanti kalau kita ketemu dengan soal ya, itu akan jauh lebih mudah. Kalau seperti ini kan hanya teori tanpa praktek ya. Oke, sementara tuliskan aja seperti ini. Jadi kalau mengandung kata-kata jumlah terbanyak, paling banyak, lalu jumlah sama, itu biasanya bisa kita selesaikan dengan FPP. Lalu untuk KPK ya, KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Nanti soalnya itu biasanya berkaitan dengan masalah waktu ya. Kata tanyanya adalah kapan. Kapan Aldi, Rosa, Anita berbagi makanan secara bersama-sama? Berarti selain ada waktu, juga ada unsur apa? Kebersamaan. Ya, kebersamaan. Jadi melakukan sebuah pekerjaan ya secara bersama-sama. Nah, itu pasti bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil. Oke. Jadi sekali lagi supaya nanti tambah jelas ya, kita akan langsung saja kerjakan contoh soalnya ya, tapi tidak di video ini. Baik, kita lanjutkan dulu. Ayo berpikir kritis. Jika terdapat dua bilangan prima sembarang, berapakah FPP dan KPK dari kedua bilangan tersebut? Jelaskan jawaban kalian. Nah, ingat, konsepnya adalah bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh dirinya sendiri dan pasti positif ya. Dimulai dari 2, kemudian 3, 5, 7 dan seterusnya ya ya. Berarti FPP dari bilangan prima ya pasti sama dengan 1. Nah, FPP dari bilangan prima, FPP bilangan prima ya. Sebentar, FPP dari 2 bilangan prima yo pasti sama dengan 1. Nah, karena yang namanya bilangan prima itu kan hanya habis dibagi oleh dirinya sendiri, ya kan? Dan tentunya dia hanya habis dibagi oleh 1 selain dirinya sendiri. Sehingga FPP dari 2 bilangan prima yo pasti sama dengan 1, gitu ya. Sementara untuk KPK, nah kalau KPK dari 2 bilangan prima, dari 2 bilangan prima ya sudah tinggal dikalikan aja kan gitu.
Jadi kalau misalkan bilangan prima yang pertama itu A, bilangan prima yang kedua B, ya berarti nanti KPK dari A dan B itu adalah A kali B. Ya. Baik, kemudian di video berikutnya, nah ini kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan soal 1.3. Terima kasih.